Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairan Muhammad Bautagalung, NPM 2408260249. Di sini saya akan menjelaskan tentang blog Bioethics and Humanity. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kasus etik yang berjudul pelanggaran kerahasiaan pasien di media sosial. Kasus ini membahas bagaimana tenaga kesehatan harus menjaga kerahasiaan informasi pasien. Di era digital, penggunaan media sosial semakin meningkat. Tetapi apabila digunakan tanpa memperhatikan etika profesi, dapat menyebabkan pelanggaran privasi pasien, menurunkan kepercayaan masyarakat, bahkan menimbulkan konsekuensi hukum. Slide kedua, latar belakang. Pada slide ini dijelaskan alasan mengapa kasus ini penting. Kerahasiaan pasien merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam etika kedokteran dan keperawatan. Semua informasi mengenai identitas, penyakit, hasil pemeriksaan, maupun tindakan medis adalah informasi rahasia. Di era digital saat ini, hampir semua orang menggunakan media sosial. Tidak sedikit tenaga kesehatan yang membagikan pengalaman bekerja melalui foto maupun video. Permasalahan muncul ketika foto atau video pasien diunggah tanpa izin. Walaupun tujuannya hanya untuk edukasi atau hiburan, tindakan tersebut tetap dapat melanggar hak privasi pasien. Akibatnya, pasien dapat merasa malu, kehilangan kepercayaan kepada tenaga kesehatan, bahkan enggan mencari pelayanan kesehatan karena takut identitasnya tersebar. Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit juga dapat menurun. Slide ketiga, deskripsi kasus. Pada kasus ini, seorang tenaga kesehatan mengunggah foto dan video pasien ke media sosial tanpa meminta persetujuan pasien maupun keluarganya. Dalam unggahan tersebut, terlihat wajah pasien, identitas, serta kondisi medis yang sedang dialami. Video tersebut kemudian menjadi viral sehingga banyak orang melihat dan membagikannya kembali. Akibat kejadian tersebut, keluarga pasien melaporkan tenaga kesehatan kepada pihak rumah sakit karena dianggap telah melanggar hak privasi pasien. Kasus seperti ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai batas penggunaan media sosial dalam profesi kesehatan. Sekali informasi dipublikasikan di internet, sangat sulit untuk menghapusnya sepenuhnya sehingga risiko penyebaran menjadi sangat besar. Slide keempat, yaitu permasalahan etik. Pada slide ini terdapat berbagai masalah etik. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Tenaga kesehatan wajib menjaga seluruh informasi pasien. Mengunggah foto atau video pasien tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan. Kedua, informed consent. Sebelum mengambil ataupun menggunakan foto pasien, tenaga kesehatan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu. Persetujuan harus diberikan secara sadar setelah pasien memahami tujuan penggunaan foto atau video tersebut. Pada kasus ini tidak ada informed consent. Ketiga, penyalahgunaan media sosial. Media sosial seharusnya digunakan untuk edukasi kesehatan, bukan untuk menyebarkan informasi pribadi pasien. Keempat, pelanggaran kode etik. Baik dokter maupun perawat memiliki kewajiban menjaga rahasia pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia. Kelima, hilangnya kepercayaan masyarakat. Apabila pasien mengetahui informasi pribadinya disebarluaskan, mereka akan kehilangan rasa percaya kepada tenaga kesehatan maupun rumah sakit. Hubungan dokter pasien sangat bergantung pada kepercayaan sehingga kerahasiaan merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan. Kemudian slide kelima, analisis bioetika atau 4 prinsip. Kasus ini dianalisis menggunakan 4 prinsip bioetika. Pertama, autonomi. Prinsip autonomi berarti pasien memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh mengetahui informasi kesehatannya. Dalam kasus ini, hak tersebut tidak dihormati karena pasien tidak dimintai persetujuan. Kedua, beneficence. Beneficence berarti setiap tindakan tenaga kesehatan harus memberikan manfaat bagi pasien. Mengunggah foto pasien tidak memberikan manfaat bagi pasien, bahkan lebih banyak menimbulkan kerugian. Yang ketiga, non-maleficence. Artinya tenaga kesehatan tidak boleh menimbulkan bahaya. Akibat unggahan tersebut, pasien dapat mengalami rasa malu, stres, gangguan psikologis, maupun diskriminasi sosial. Yang keempat, justice. Justice berarti semua pasien berhak mendapatkan perlindungan yang sama terhadap data pribadinya. Pada kasus ini, hak tersebut tidak terpenuhi sehingga terjadi ketidakadilan. Dari keempat prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh prinsip bioetika dilanggar. Slide ke-6, aspek hukum dan kode etik.
Kasus ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga hukum. Pertama, Kode Etik Kedokteran Indonesia menyatakan bahwa dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia. Kedua, Kode Etik Keperawatan Indonesia. Perawat juga wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi pasien. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur bahwa data kesehatan pasien wajib dilindungi kerahasiaannya. Keempat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik sehingga penyebarannya tanpa izin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran ini memiliki konsekuensi etik, administratif, bahkan hukum. Slide ke-7, tanggapan profesional. Apabila kasus seperti ini terjadi, rumah sakit harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut. Kedua, segera menghapus seluruh unggahan yang berkaitan dengan pasien. Ketiga, memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Keempat, memberikan edukasi kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai etika digital dan penggunaan media sosial. Kelima, membuat kebijakan yang lebih ketat mengenai penggunaan media sosial di lingkungan rumah sakit agar kejadian serupa tidak terulang. Slide 8. Pembelajaran dari kasus. Ada beberapa pelajaran penting. Pertama, menjaga kerahasiaan pasien adalah kewajiban profesional. Kedua, media sosial harus digunakan secara bertanggung jawab. Ketiga, dokumentasi pasien hanya boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, atau penelitian dengan izin yang sesuai. Keempat, seluruh tenaga kesehatan harus memahami bioetika, hukum kesehatan, dan etika penggunaan media digital agar pelayanan tetap profesional dan dipercaya masyarakat. Slide ke-9, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran privasi pasien bukan hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga dapat melanggar hukum. Tenaga kesehatan harus selalu menjaga kerahasiaan informasi pasien, menghormati hak pasien, serta menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan menjaga etika profesi, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akan tetap terpelihara. Slide ke-10, daftar pustaka. Yang pertama, ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan Jakarta Kemenkes RI. Yang kedua, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi Jakarta Kemenkominfo RI. Kemudian ketiga ada Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI tahun 2021, Kode Etik Perawat Indonesia Jakarta PPNI. Kemudian ada Beacom TLN Children's JF tahun 2022, Principles of Biomedical Ethics Avantia edisi New York Oxford University Press. Kelima, Komisi Etik Penelitian Kesehatan tahun 2021, Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan Jakarta Kementerian Kesehatan RI. Kemudian ada World Medical Association 2021 WMA Declaration of Helsinki Ethical Principle for Medical Research Involving Human Subject Verne Voltre WMA. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.